Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan tempat yang terbaik untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan saat ini. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Apapun kisah hidup kami tahu itu seizin Engkau. Ajar kami memaknai kisah hidup kami, agar kami dapat menjalani hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama ambil satu di hadapan Tuhan. Ini setiap kami saat ini Tuhan. Kami tahu hari demi hari ada dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu kami datang kepadamu. Ini hidup kami yang kami persembahkan bagi Engkau. Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi. Kehidupanku gelap gulita, tiada menentu. Namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancang dalam tangan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancang dalam tangan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan,
hatiku melayanimu. Oh, selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Oh, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Ini rinduku, sampai habis nafasku melayanimu. Sampai putih rambutku iring di kau saja Tuhan. Ini kami anak-Mu yang datang sembah-Mu. Ku rindukan Engkau dalam sisa hariku, dalam setiap langkahku, ya Bapakku. Kau ku rindukan, Kau ku nantikan, ya Bapakku. Kau yang ku rindu Tuhan. Hanya dekat padamu itu kenyamanan kami. Hanya dekat padamu itu tujuan hidup kami. Terima kasih. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Oh, tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus. Kau tempat nyamanku. Tak ada lagi, tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Oh, tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus. Kau tempat
tempat nyamanku. Berjalan bersamamu, Kau tempat nyamanku. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh kembali ikut acara dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau tolong kami, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, sehingga Tuhan kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran-Mu, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu perhatikanlah dengan seksama. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang kita baca barusan adalah sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam rangkaian hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita membaca dalam pasal 5 ini mulai dari ayat pertama sampai ayat 14. Di situ Paulus memaparkan tentang bagaimana kehidupan anak-anak terang. Yaitu kehidupan orang yang percaya, orang yang ditebus. Dan di situ dikatakan kita harus hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Dan di dalam ayat 15 tadi, ketika kita membaca, Paulus memberikan sebuah kesimpulan mengenai apa yang dia sampaikan dalam ayat 1 dan sampai ayat 14 tadi. Sehingga di dalam ayat 15 Paulus memberikan sebuah kesimpulan dengan menggunakan kata karena itu. Perhatikan dengan seksama. Karena kita adalah anak-anak terang, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kemudian Paulus berkata, karena itulah kita harus perhatikan dengan seksama. Menarik buat kita Bapak Ibu Saudara, kata seksama di sini menggunakan sebuah istilah dalam bahasa Yunani akribos, yang diartikan akurat atau teliti. Apa yang harus kita perhatikan dengan seksama itu? Apa yang harus kita perhatikan dengan akurat, dengan teliti? Paulus berkata, bagaimana kita menjalani kehidupan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dalam pembacaan kita barusan Bapak Ibu Saudara, kita menemukan ada dua tipe orang yang menjalani kehidupan. Paulus berkata ada orang yang bebal dan ada orang yang arif. Di dalam konteks pembacaan kita, kalau kita melihat apa yang sudah dipaparkan Paulus mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, maka orang bebal itu bisa dikatakan adalah orang yang telah mengenal Tuhan, telah percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih mau hidup di dalam dosa. Mereka masih senang dengan kehidupan lamanya. Itu sebabnya Paulus berbicara mengenai hal ini dengan panjang dan lebar kepada jemaat di Efesus. Dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 4,
Di situ Paulus sudah menjelaskan bahwa orang percaya dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang sudah memiliki hidup yang baru. Efesus 4 ayat 20 sampai 24 berkata, "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Itu sebabnya orang yang mengenal Tuhan, orang yang telah percaya, orang yang telah mengenal Tuhan, tetapi masih ingin hidup atau ingin senang, masih senang dengan kehidupan lamanya, senang berbuat dosa, tidak mau mengalami pembaharuan dalam hidupnya, itulah orang bebal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita kembali diingatkan untuk kita tidak hidup menjadi seperti orang bebal. Ke gereja iya, tapi judi juga jalan terus. Kita menjalani usaha atau bisnis, tapi menggunakan cara-cara yang tidak baik, curang dan menipu. Tipu sana, tipu sini, kita senang berbuat kejahatan, suka bergosip, masih suka memfitnah, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang bijaksana atau orang-orang arif adalah mereka yang mengenal Tuhan dan mau terus dibentuk, mau terus dibaharui, mau meninggalkan kehidupan lamanya, dan mau mengenakan manusia baru yang dibaharui dari hari ke hari itu. Mau mengalami pembaharuan hidup, mau berubah, mau dewasa. Itulah orang arif. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-16, Paulus berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kemudian di dalam bagian ini dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kembali Paulus mengajak setiap orang yang percaya untuk mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam kata mempergunakan ini, Paulus menggunakan istilah exagorazo, yang kalau diartikan bisa diartikan sebagai membeli atau menebus. Membeli atau menebus. Yang menarik buat kita adalah kemudian apa yang dibeli dan apa yang ditebus itu. Paulus mengatakan kita menebus dan membeli waktu. Kata waktu di situ menggunakan istilah kairos, yang artinya kesempatan. Jadi kalau kalimat ini hendak diterjemahkan Bapak Ibu Saudara secara bebas, bunyinya tebuslah waktu atau belilah kesempatan-kesempatan yang ada. Belilah kesempatan-kesempatan yang ada. Menarik di sini yaitu bahwa waktu atau kesempatan itu harus kita beli. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya begini, mulai saat ini dan ke depan kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang berharga seperti yang pernah kita lewatkan. Hal ini menekankan bahwa waktu atau kesempatan yang ada saat ini harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan lagi kita menyia-nyiakan kesempatan hidup dengan cuma-cuma, apalagi mengisi setiap kehidupan ini dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Secara sederhana, kalimat ini dimaknai pakailah kesempatan hidup yang ada saat ini dengan baik. Jadi menebus atau membeli waktu itu atau membeli kesempatan itu adalah kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Jangan seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi sekarang kita punya kesempatan
untuk menebus waktu-waktu yang sudah lewat itu dengan mengisinya sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus menebus kesempatan itu? Kenapa kita harus beli kesempatan itu? Paulus berkata karena hari-hari ini adalah jahat. Hal ini adalah sebuah realita yang dilihat oleh Paulus bahwa kehidupan manusia itu bertambah jahat, Bapak Ibu. Dan Paulus pernah menasehati Timotius anak rohaninya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 mengenai bagaimana orang-orang hidup itu semakin jahat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita melihat realita hidup manusia hari-hari ini juga demikian. Kita menjumpai orang-orang demikian apa yang disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Semakin hari kejahatan manusia semakin parah. Kemajuan dan perkembangan dunia saat ini juga membuat orang berbuat kejahatan makin canggih, makin mudah dilakukan. Itu sebabnya kita perlu merenungkan kebenaran ini. Melihat hidup kita yang semakin singkat ini dan realita hidup yang semakin jahat, apa yang mau kita lakukan? Kalau kita melihat realita hidup yang semakin jahat dan kesempatan hidup kita yang semakin sedikit, makin singkat ini, apa yang kita mau isi, Bapak Ibu Saudara? Kita harus menebus banyak waktu-waktu yang sudah lewat, yang kita pergunakan sia-sia. Tetapi saat ini kita punya kesempatan untuk tidak melakukannya lagi, tapi mengisi kesempatan hidup kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Secara khusus bagaimana kita mengisi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita mempergunakan setiap kesempatan itu dengan baik. Kita tata hidup kita dengan baik. Kita tata keluarga kita dengan baik. Kita tata pekerjaan kita dengan baik. Pelayanan kita dengan baik. Dan kehidupan pribadi kita. Hal-hal yang masih kurang, Bapak Ibu Saudara, mari di kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan, kita perbaiki, kita tebus waktu-waktu yang sudah lewat. Di dalam ayat yang ke-17, Paulus berkata, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Paulus mengajak kita untuk mempergunakan kesempatan hidup yang berharga ini untuk mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah artikel yang saya pernah baca, ada seorang yang mencoba membuat sebuah catatan bagaimana ia mempergunakan waktu atau mengisi waktu hidupnya selama ia hidup 70 tahun. Tentu orang ini hidup lebih dari 70 tahun, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia coba mencatat dan mengingat-ingat dari waktu yang dia pakai sampai dia usia 70 tahun. Dan setelah dia menghitung-hitung, Bapak Ibu Saudara, dia menemukan angka-angka sebagai berikut. Dia mempergunakan waktu tidur itu kalau di total 23 tahun, Bapak Ibu Saudara. Bekerja 16 tahun. Nonton TV 8 tahun. Makan-makan 6 tahun. Berpergian 6 tahun. Bersantai 4,5 tahun. Sakit 4 tahun. Lalu berpakaian 2 tahun.
Yang paling terakhir ini yang paling menarik Bapak Ibu Saudara. Beribadah kepada Tuhan. 0,5 tahun atau cuma setengah tahun, tidak sampai setahun. Angka ini cukup mengejutkan Bapak Ibu Saudara. Dia mempergunakan waktu hidupnya untuk mencari Tuhan cuma setengah tahun dari 70 tahun. Kalau kita renungkan berapa banyak waktu yang Bapak Ibu Saudara dan saya pakai untuk mencari Tuhan. Tadi dalam ayat 17, Paulus berkata, sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Salah satu hal yang kita perhatikan dengan seksama ketika kita mempergunakan kesempatan itu adalah bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Beberapa waktu yang kita pakai untuk benar sungguh-sungguh membangun hubungan kita dengan Tuhan, belajar kebenaran, sehingga kita bertumbuh dan hidup kita semakin diubahkan seperti Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita bersyukur. Di tempat ini Bapak Ibu Saudara kita diajak untuk ikut doa pagi, suara kebenaran, kita diajar firman Tuhan yang murni. Ada doa malam, doa puasa, ada ibadah tengah minggu. Semua ini adalah sarana untuk kita mencari kehendak Tuhan, sarana untuk kita bertumbuh. Dan mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin Bapak Ibu Saudara. Selain itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mempergunakan kesempatan, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita, untuk mempergunakan kesempatan hidup kita, untuk kita bisa digarap oleh Tuhan. Dan penggarapan Tuhan ini biasanya datang dalam situasi atau keadaan-keadaan sulit yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Ada keadaan sulit, ada tantangan, ada pergumulan hidup. Semua itu Bapak Ibu Saudara yang kita alami. Ternyata di dalamnya ada kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengalami proses dan penggarapan Tuhan itu. Seringkali dalam keadaan-keadaan sulit dan pergumulan justru menjadi kesempatan berharga Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa mengalami Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita harus punya respon yang benar, respon yang tepat terhadap segala tantangan, kesulitan dan penderitaan hidup. Kalau respon kita tepat Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh merespon dengan benar, maka kesempatan di dalam pergumulan itu, dalam penderitaan, dalam tantangan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena di dalamnya Bapak Ibu Saudara akan menemukan pelajaran-pelajaran rohani. Bapak Ibu Saudara mengalami penggarapan Tuhan, di mana hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam masa-masa yang sukar, kalau kita sungguh-sungguh merespon dengan tepat, kita sungguh-sungguh meresponi dengan benar, maka kita akan menemukan Bapak Ibu Saudara pelajaran rohani. Apa yang Tuhan ingin aku pelajari, saya pelajari lewat peristiwa sukar ini, lewat tantangan ini. Bapak Ibu Saudara, di balik setiap tantangan dan pergumulan itu selalu ada rencana Tuhan yang indah. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita meresponi dengan benar, itu adalah kesempatan berharga untuk kita digarap oleh Tuhan. Seringkali memang di dalam proses, di dalam penderitaan hidup, kita mungkin fokus pada penderitaan yang kita alami. Saking beratnya, saking besarnya mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa aspek ini. Bahwa di dalamnya juga ada kesempatan kalau kita pakai dengan baik untuk kita mengalami Tuhan. Kita belajar tentang apa yang Tuhan kita kehendaki. Tentu Bapak Ibu Saudara tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan dalam pergumulan itu? Itu menjadi satu kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya digarap Tuhan. Kalau kita sekali lagi merespon dengan tepat dan benar Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-18,
Kemudian firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus memberikan sebuah perbandingan secara figuratif, yaitu mabuk oleh anggur dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita harus memaknainya dengan benar. Mabuk di sini itu bicara tentang di bawah sebuah pengaruh. Jadi perbandingan yang dipakai oleh Paulus, janganlah kamu mabuk oleh anggur tetapi penuh dengan roh. Ini bicara siapa yang mempengaruhi. Kamu ada di bawah pengaruh siapa? Paulus mengajak setiap orang percaya dalam Kristus untuk tidak ada di bawah pengaruh anggur. Dalam hal ini unsur dari anggur itu yang memabukkan, itulah yang dimaksud Paulus. Sehingga dikatakan karena menimbulkan hawa nafsu, asotia. Dalam hal ini hawa nafsu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jadi jangan kamu dipengaruhi oleh anggur karena menimbulkan dorongan untuk kamu berbuat kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu harus dipengaruhi oleh Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara hidup sebagai anak-anak terang, hidup percaya kepada Kristus, ada di bawah kendali dan pengaruh Roh Kudus. Ada dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan yang Bapak Ibu Saudara dan saya jalani. Siapa yang paling mempengaruhi kehidupan kita? Apakah kita dipengaruhi oleh dunia atau kita dipimpin dan dipengaruhi oleh Roh Kudus? Di dalam bagian yang lain, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23, Bapak Ibu Saudara bisa menemukan Paulus berkata, ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Keinginan daging dan keinginan roh adalah sesuatu yang bertentangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengikuti keinginan daging, maka hasilnya jelas, yaitu perbuatan daging yang Paulus katakan. Perseteruan, percederaan, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang mengikuti keinginan roh, dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya juga jelas. Ada buah roh dalam kehidupan orang tersebut. Hari ini kita perlu merenungkan kembali siapa yang paling mempengaruhi hidup kita dalam menjalani kehidupan dan kesempatan yang ada ini. Apakah kita menjadi orang-orang yang dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat atau duniawi atau dunia, atau kita dipengaruhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga buah hidup kita nyata, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Roh Kudus itu adalah roh penolong yang membimbing Bapak Ibu Saudara dan saya dalam jalan-jalan Tuhan. Memampukan kita menjadi saksi, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melawan keinginan daging dan dosa. Itu sebabnya mari kita membuka hati dan mau taat dalam pimpinan Roh Kudus ini. Kita buka hati dan kita mau dipimpin Roh Kudus untuk bisa melewati hari-hari kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana mempergunakan kesempatan yang baik. Bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya berjalan dengan pimpinan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita mempergunakan waktu dan kesempatan kita dengan baik, kita pasti sampai pada tujuan yang Allah kehendaki. Bapak Ibu Saudara, setiap tahun kita punya kesempatan yang sama. Kesempatan untuk kembali meresponi Tuhan. Kesempatan kembali untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah kita lewati Bapak Ibu Saudara di tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kita punya kesempatan masuk di dalam tahun yang baru. Biarlah kita pakai kesempatan ini dengan baik. Menjadi satu kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita memperbaiki hidup kita. Mencari kehendak Tuhan.
dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa pernah berkata di dalam Keluaran pasal yang ke-33, di mana orang Israel telah melewati Laut Kolsom dan masuk kepada padang gurun. Ada satu kalimat doa yang menarik dari Musa. Jika engkau tidak bersama kami, tidak berjalan bersama kami tidak mau berjalan. Bapak Ibu saudara, biarlah hari-hari kita jalani, kita isi dalam pimpinan Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan, Bapak Ibu saudara. Mencari kehendak Tuhan dan menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, kita mesti ingat bahwa kesempatan kita hari ini Bapak Ibu saudara ada kesempatan yang sangat berharga. Kalau kita melihat realita hidup dunia yang semakin jahat dan kesempatan hidup kita yang semakin sedikit ini, yang begitu singkat, mari kita hidup dengan baik. Mari kita perhatikan dengan baik bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan mengisi semua kesempatan, menebus semua kesempatan hidup kita dengan baik. Saya percaya sekali lagi, kiranya Roh Kudus memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu saudara. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada kesempatan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh mempergunakan kehidupan yang Tuhan berikan dengan baik. Kami boleh memperhatikan bagaimana kami menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh mempergunakan kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami mengisinya dengan baik. Mencari kehendak Tuhan. Kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan mampukan kami. Tuhan tolong kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus memimpin kami dalam jalan-jalan kehidupan kami. Dan kami percaya pimpinan-Mu Tuhan akan membawa kami kepada tujuan yang Engkau kehendaki. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.